Siapa yang tidak tahu Gunung Bromo? Gunung Bromo merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Jawa Timur. Nah, untuk pergi ke Gunung Bromo, pastinya butuh tempat istirahat dong. Ini nih, tempat istirahat dan transit untuk menuju Gunung Bromo, yaitu Bromo Transit Park. Bromo Transit Park adalah salah satu wisata yang terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dinamakan Bromo Transit Park atau yang biasa juga disebut dengan BTP karena ditujukan untuk masyarakat yang akan pergi atau datang dari Gunung Bromo agar mereka dapat beristirahat. Tapi jangan salah, wisata ini tetap dibuka untuk umum. Untuk harga tiket terbilang cukup murah loh, yaitu hanya Rp20.000 dan kalian sudah bisa menikmati semua wahana. Sebelum masuk, tiket pengunjung akan dicek oleh petugas dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Hai pemirsa, bersama saya Irsad Asadullah kembali lagi dalam program Panorama. Kali ini kalian akan saya ajak untuk melihat-lihat eksotisnya Bromo Transit Park yang berlokasi di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Penasaran kan? Yuk ikutin. Bromo Transit Park yang diresmikan pada 2018 ini menyuguhkan pemandangan alam dengan spot-spot menarik untuk diabadikan dalam kamera. Salah satu wahana yang unik di wisata ini adalah rumah zaman dahulu atau rumah jadul. Kalian akan diajak untuk mengingat zaman dahulu, dari tipe bangunannya yang masih serba kayu dan bambu hingga peralatannya yang antik khas zaman dahulu. Nah guys, sekarang saya berada di rumah zaman dahulu, rumah jadul, salah satu spot yang ada di Bromo Transit Park ini. Rumah jadul ini merupakan spot yang sangat unik dengan desain layaknya bahtera dan juga terkesan sangat sederhana, bukan? Menurut Pak Laswanto, pemilik wisata Bromo Transit Park, lokasi wisata ini memang sengaja didesain alami karena pemandangannya yang dinilai indah, penuh pepohonan hijau. Bromo Transit Park ini saya buat dengan konsep wisata alam lokal ya. Jadi kita pertahankan kondisi-kondisi alam yang ada saat ini berupa lembah, bukit, dan pohon-pohonan hutan yang asri. Jadi latar belakang pembangunan wisata ini awalnya kami melihat lokasi ini dekat dengan Bromo, memiliki pemandangan yang sangat indah. Jadi kami tertarik untuk menciptakan satu tempat wisata sekaligus tempat transit para wisatawan ke Bromo. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini untuk menyaksikan matahari terbit di Bromo perlu effort yang lumayan, jadi bangun petang hari harus menuju ke lautan pasir, menjelajah lautan pasir itu sampai pulang siang hari cukup melelahkan. Saya lihat di sini belum ada tempat untuk transit baik sebelum berangkat maupun setelah pulang dari menjelajah Bromo. Disitulah kami upayakan menciptakan tempat transit sehingga saya beri nama Bromo Transit Park. Daya tarik di wisata ini yang paling utama justru alamnya, Mas. Jadi alamnya, namun kami mengembangkan alam ini tidak bisa terlepas dari pembangunan-pembangunan yang sedikit modern lah ya. Jadi di sini kami buat juga kolam renang, resto, kafe untuk mendukung kegiatan-kegiatan wisatawan yang ke Bromo. Juga ada area camping gitu. Harapan ke depan kami ingin wisata Bromo Transit Park ini menjadi wisata alam lokal yang mendukung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi menjadi wisata pendukung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Nah, wahana favorit di Bromo Transit Park adalah kolam renangnya nih. Juga, menurut salah satu pengunjung yang menjadikan tempat wisata ini nyaman dan recommended untuk dikunjungi adalah karena tempatnya yang bersih sehingga para pengunjung merasa puas. Kesannya baik banget sih Mas, soalnya kan tempatnya ini bersih ya, bersih, terus nyaman, terus keluarga saya juga enak kesini karena jaraknya dekat gitu. Jadi paling favorit lah kalau buat refreshing ya. Harapannya mungkin semoga bisa makin banyak fasilitasnya, terus diperbanyak lagi juga mungkin pilihan makanan, minuman dan lain sebagainya supaya pengunjungnya juga makin bebas ya Mas untuk milih. Sama yang paling penting dijaga juga kebersihannya seperti ini. Di BTP ini terdapat beberapa spot yang disediakan untuk keperluan berfoto nih guys. Di antaranya ada spot matahari dan labirin. Juga kolam renang anak yang tak kalah menariknya. Karena di tepi kolam terdapat tempat bersantai yang tentunya memadai. Selain itu, fasilitas juga tersedia di tempat ini, seperti toilet dan musola. Nah, ini salah satu spot foto yang ada di Bromo Transit Park ini, yang sangat estetik sekali. Cocok buat Anda yang suka untuk hunting foto dan selfie-selfie. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti terus keseruan saya di Bromo Transit Park ini. Setelah berkeliling berjam-jam, tidak terasa waktu makan siang telah tiba dan perut saya sudah mulai keroncongan nih. Jika kalian ingin mengisi perut kalian dengan makan siang, kalian bisa mampir ke resto utama yang ada di BTP ini. Tersedia mulai dari nasi goreng, gurame asam manis, ayam popcorn teriyaki, mie godok, dan yang menjadi menu andalannya adalah soto ayam bakar. Dan untuk minumannya ada jus alpukat, es bacok, banana, coklat alpukat, strawberry yogurt, blooming orange, dan yang terfavorit adalah es Bromo. Saya Dava, perwakilan dari Pak Benny, pengelola resto. Kalau di sini untuk harga untuk makanan itu start dari 10.000 hingga 78.000. Terus untuk minuman kita start dari 5.000 hingga 23.000. Terus untuk snacknya itu 10.000 hingga 15.000. Kalau menu andalan di sini untuk minumannya itu ada es Bromo sama strawberry yogurt. Terus untuk makanannya kita ada yang paling laris itu soto ayam bakar sama nasi goreng spesial. Di bagian atas wisata ini terdapat restoran yang menyediakan beragam macam makanan dan minuman yang dapat mengisi perut kosong Anda setelah beraktivitas. Tapi kali ini saya akan mencoba beberapa menu yang ada di resto ini. Nah, di resto ini ada banyak beragam jenis makanan. Dan yang paling favorit dan menu andalan katanya sih ada es Bromo dan soto ayam bakar. Gimana? Anda penasaran dengan rasanya? Langsung hajar. Mantap sekali, adem banget di tenggorokan, manisnya juga pas. Dan uniknya, es ini sesuai dengan namanya berbentuk seperti Gunung Bromo. Dan di atasnya juga ada buah leci. Gimana? Mantap sekali. Setelah saya tadi mencicipi es Bromo atau minuman di resto ini, saya beralih ke makanan. Nah, ada beragam jenis makanan. Di samping kiri saya ada nasi goreng spesial. Kemudian ada gulame asam manis. Kemudian ada jemblem gula merah. Kemudian ada ayam popcorn teriyaki. Ada mie godok.
Dan yang terakhir kanan saya ini ada soto ayam bakar. Dan ini yang merupakan menu andalan dan menu terfavorit di resto ini. Mantap sekali. Kalau tadi esnya itu sangat adem di tenggorokan, maka soto ayam bakar ini sangat hangat di tenggorokan. Rasanya sangat enak, mantap, gurih, dan sangat nendang sekali. Kalau biasanya soto itu direbus ayamnya, tapi ini dibakar. Beda sekali, sangat mantap sekali. Ya. Makasih, Pak. Nah, setelah mencoba makanan-makanan tadi, kita mencoba menu camilannya. Jadi ini ada roti bakar, juga ada kentang goreng. Nah, kita coba yang roti bakar dulu. Ya. Roti bakarnya, ini ada roti bakar, kemudian dalamnya ada coklatnya, di atasnya juga ada kejunya. Kita cobain. Enak ya, manisnya juga pas, coklatnya pas, tapi kelihatannya ada susu putihnya di dalamnya karena rasanya sangat khas sekali. Setelah kita mencoba roti bakar yang rasanya manis, kita beralih ke rasanya yang sepertinya asin ini ya, kentang goreng. Kita coba. Rasanya asin sih ya, tapi coba kalau kita pakai saus, mungkin lebih mantap, lebih sedap ya. 2 saus. Ternyata lebih mantap kalau kentang ini pakai saus. Enak sekali. Teksturnya lembut, tidak kasar ya. Tidak keras juga. Enak-enak, pokoknya enak ini. Nah, setelah saya mencoba berbagai menu yang ada di resto ini, dari beragam menu yang ada, yang paling menurut saya enak sekali dan terbaik adalah tetap soto ayam bakar dan es Bromo. Kalian penasaran dengan rasanya? Langsung saja datang ke sini, Bromo Transit Park, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Selain menyediakan makanan dan minuman, pemandangan dari resto juga sangat indah. Kalian dapat menikmati pemandangan sekaligus menyantap makanan yang kalian sudah pesan. Nah guys, sekarang saya akan mencoba berenang di kolam renang BTP yang merupakan spot pertama di wisata BTP ini. Penasaran gimana dinginnya? Yuk ikutin. Nah, ini nih wahana yang ditunggu-tunggu, yang merupakan wahana primadona di wisata ini, yaitu berenang di udara yang sejuk dan suasana yang masih alami. Jarang-jarang loh ada kolam renang seperti ini. Sebelum berenang, pastikan pemanasan dulu ya, supaya tidak cedera saat berenang. Selain menjadi tempat favorit para pengunjung, kolam renang adalah wahana pertama yang dibangun di wisata Bromo Transit Park ini loh. Nah, saat ini saya sedang mencoba sensasi dinginnya air di kolam renang. Rasanya segar sekali, apalagi di cuaca mendung seperti ini. Selain ada kolam renang dewasa, ada kolam renang anak juga. Jadi, bagi Anda para orang tua tidak perlu khawatir karena sudah dijamin aman dan menyenangkan. Setelah pagi hingga siang, saya menikmati berbagai wahana serta kuliner.
saya akan lanjut menikmati suasana sore hari yang disuguhkan di Bromo Transit Park. Di sini juga ada hiburan loh, ada live musik di stage yang berada di dekat Kampung Jajan. Kamu juga bisa loh request lagu atau bahkan ikut menyumbangkan skill bernyanyi dan bermain instrumen. Nah guys, di belakang saya ini ada stage, ada panggung yang biasanya digunakan untuk live musik. Tapi yang Anda ingin menggunakan panggung ini untuk wisuda mungkin, untuk gathering mungkin, untuk acara keluarga Anda bisa gunakan panggung ini. Tapi jangan lupa, booking dulu. Seru sekali ya. Enak banget lagunya, bos. Nah, kebetulan nih guys, saya diberi kesempatan untuk menyumbangkan suara saya dan unjuk kebolehan dalam bermain gitar. Sore hari mah enaknya emang nyantai, apalagi ditemani suasana alam yang berada di pegunungan. Udah kebayangkan rasanya gimana? Sejuk dan tenang. Bagi kalian penikmat senja yang hobi jadi pujangga, kalian bisa banget cari inspirasi sembari jalan-jalan sore di tempat ini. Malam hari tentu gak kalah cantiknya. Lampu yang menghiasi sepanjang jalan di tempat wisata ini beragam dan tentunya unik, memberi nuansa futuristik. Wah guys, ternyata Bromo Transit Park ini lebih menawan di malam hari. Karena banyak sekali lampu-lampu yang menghiasi setiap sudut tempat ini. Seperti contohnya terowongan ini nih. Bagus kan? Setelah berkeliling menikmati wisata lampu, tentunya butuh isi energi lagi nih. Nah, sekarang saya mau cari kudapan yang cocok untuk disantap malam ini. Untuk menemani suasana malam yang dingin nih guys, enaknya ngemil gak sih? Wah, di BTP kali ini, kalian bisa loh menikmati jajanan pasar di Kampung Jajan yang dekat dengan camping ground. Jadi, bisa nih camping sambil ngemil. Nah, di bagian bawah wisata ini ada namanya Kampung Jajan yang menyajikan berbagai makanan dari para pelaku UMKM di sekitar wisata ini. Kampung Jajan menyuguhkan hidangan tradisional dan pastinya diiringi dengan sajian beragam minuman yang tentunya juga tradisional loh guys. Sekarang saatnya saya menikmati hidangan yang sudah saya pesan. Nah, ini pesanan saya semua di Kampung Jajan ini. Sangat banyak juga ya. Jadi ini tradisional, ada pisang zebra, ada cenil, ada nasi goreng, ada bakso, ada soto, ada es dawet, ada kopi juga, ada jeruk juga. Jadi ini sempat saya cicipi tadi. Ya, tidak usah pikir panjang, langsung kita santap. Selain wisata lampu, ternyata kalian juga bisa loh menikmati kehangatan api unggun yang ada di wisata ini, tepatnya dekat dengan area camping ground. Kalian juga bisa bersantai, bernyanyi, sembari bercengkrama dengan orang terdekat maupun pengunjung lainnya di sekitar api unggun. Di mana lagi ya kan tempat wisata alam dengan fasilitas yang lengkap. Apalagi dilengkapi dengan camping ground kayak gini nih. Pas banget sama malam yang dingin, kalian bisa nyalain api unggun sambil bercengkrama dengan teman camping kalian. Yuk ikutin saya menikmati malam ini dengan pengunjung lainnya.
Camping ground ini tentu disuguhkan kepada pengunjung yang akan bermalam di tempat ini dengan suasana yang berbeda tentunya. Jangan takut untuk menginap di sini guys, karena sudah ada petugas yang akan menjaga di area camping ground. Nah pemirsa, bagi kalian penikmat malam, kalian bisa menikmati malam dengan menginap di camping ground yang tersedia di wisata BTP ini sambil menunggu keindahan matahari terbit di esok hari. Pemirsa, usai sudah perjalanan saya mengeksplor wisata Bromo Transit Park Tumpang ini. Tempat ini bisa jadi referensi buat kalian liburan bareng teman dan keluarga. Dan jangan lupa terus saksikan program Panorama hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Iwak lele, iwak cupang, ojo lalile nang BTP Tumpang. Sampai jumpa.